Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di tutorial mata kuliah probabilitas dan statistik yang diajarkan di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM. Mata kuliah ini memiliki SKS sebanyak 3 SKS dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendalaman bab probabilitas, terutama sekali adalah latihan soal-soalnya. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit intermezzo. Jadi, jika ada suatu kejadian asmara ya, A mencintai B, nah pertanyaannya adalah ada berapa kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi? Apakah A mencintai kemudian B mencintai, ataukah A mencintai kemudian B benci, ataukah bagaimana? Coba kira-kira dihitung berapa kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi dengan statement A mencintai B. Sudah ketemu jawabannya? Nah, ternyata ada 4 kemungkinan kejadian. Dan 4 kejadian ini adalah dasar dari ilmu probabilitas yang membahas tentang kejadian. Kejadian yang pertama adalah A cinta tapi B biasa saja. Dan ini di statistik disebut dengan kejadian independen, kejadian yang bebas, saling lepas. Karena mau bagaimanapun A, ya B ya tidak ada hubungannya, bebas. Atau kejadian yang kedua malah yang terjadi, A cinta, B malah benci. Ini disebut dengan kejadian saling bertentangan atau lepas dalam statistik ya. Jadi jika A iya, B tidak, A tidak, B iya, dan seterusnya. Disebut dengan kejadian yang saling bertentangan. Yang ketiga adalah A cinta, B juga cinta. Nah ini dalam statistik ini disebut dengan kejadian bersyarat. Jadi ada syaratnya dulu. B baru mencintai ketika A sudah mencintai. Nah, dan belum tentu sebaliknya ketika B mencintai belum tentu A juga mencintai. Nah ini jadi ada persyaratan. Atau yang terakhir, ternyata B sudah memiliki perasaan entah cinta atau benci sebelum A memiliki perasaannya. Nah ini cukup rumit ya, cukup kompleks. Dan ini penganalogiannya adalah teorema Bayes. Jadi meskipun mungkin penganalogian ini tidak tepat 100%, tapi saya harapkan melalui penganalogian ini Anda bisa memahami tentang kejadian-kejadian dalam statistik. Ada 4 ya. Ada kejadian independen atau bebas, yang kedua adalah kejadian saling bertentangan atau lepas, yang ketiga adalah kejadian bersyarat, dan yang terakhir adalah teorema Bayes. Jadi teorema Bayes ini menanyakan kondisi awal ketika sesuatu itu telah terjadi. Nah, seperti apa contohnya ya nanti akan kita bahas di belakang. Kita mulai satu persatu dari kejadian independen atau bebas. Disebut dengan kejadian kejadian independen atau bebas ya. Jadi A terjadi tapi tidak dipengaruhi B dan sebaliknya. Nah ini simpulnya adalah irisan ya. Karena ini adalah pelajaran probabilistik, maka yang ditanyakan adalah berapa probabilistiknya A independen dengan B atau A bebas dengan B. Nah, di mana simbolnya adalah bentuk irisan. Di mana untuk mengetahui peluangnya kejadian independen tinggal dikalikan saja. Peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. Oke. Kemudian ada kejadian saling bertentangan atau lepas. Nah, ini jika A terjadi, B malah tidak terjadi dan sebaliknya. Yang ditanya lagi-lagi adalah peluangnya P, peluang dari kejadian A saling bertentangan dengan B. Di mana rumusnya adalah dijumlahkan. Jadi peluang A ditambah dengan peluang B.
Nah, mungkin dari teori seperti ini susah ya dipahaminya. Oke, mari kita masuk ke contoh soal. Tapi harus dipahami bahwa kejadian-kejadian ini operasinya cukup sederhana. Hanya perkalian, kemudian penjumlahan. Tidak ada limit, integral, diferensial, matriks, dan lain sebagainya. Jadi hanya perkalian dan penjumlahan. Baik, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Dalam sebuah judi internasional, sebuah dadu dilempar 2 kali. Nah, ini hanya sebuah contoh saja ya. Jadi contoh itu supaya melekat kan harus ekstrim ya. Nah, makanya ini diambil contoh ekstrim judi. Sudah judi ekstrim internasional lagi ya. Jadi ini bisa harapannya bisa melekat ke teman-teman ya. Sesuatu yang ekstrim, informasi yang ekstrim itu biasanya mudah melekat emosional ya. Dalam sebuah judi internasional, sebuah dadu dilempar 2 kali. Andaikan A. Jadi kita misalkan A adalah lemparan pertama jatuh angka genap. B. Lemparan pertama jatuh angka 5 dan lemparan kedua jatuh angka ganjil. C. Lemparan kedua jatuh angka lebih besar dari 3. Dan D. Jumlah angka yang nampak pada kedua lemparan sama dengan 5. Nah, kemudian disediakan 3 slot taruhan. Nah, teman-teman mau memilih di slot mana taruhannya ya. Pada slot X ada kejadian A dan B. Pada slot Y ada kejadian A dan C. Pada slot Z ada kejadian B dan D. Jika pemenangnya mendapatkan 1 miliar rupiah dalam 1 kali taruhan, pada slot berapakah hendaknya bertaruh? Nah, ini 1 miliar rupiah ya, lumayan ya. Tapi ini judi internasional dan ini hanya contoh saja ya. Sekali lagi ini hanya contoh saja supaya bukan judi internasional yang melekat, tapi adalah cara mengerjakan soalnya ini yang melekat di otak teman-teman. Baik. Langkah pertama adalah karena ini ada sebuah dadu dan dilempar 2 kali, kira-kira himpunan semestanya ada berapa? Himpunan semestanya adalah 6 dikalikan 6, sama dengan 36. Oke, kita lihat jawabannya. Kita analisis satu persatu dari slot X, slot Y, dan Z. Slot X tadi adalah hubungan kejadian A dan B. Kita lihat. A lemparan 1 jatuh angka genap, berarti 2, 4, dan 6. B lemparan 1 jatuh angka 5. Nah, ini sudah saling lepas ini, bertentangan. Yang pertama harusnya lemparan 1 angka 2, 4, 6, tapi yang B ini angka 5, kan nggak nyambung 11. Nggak nyambung bro, jadinya ini adalah disebut dengan kejadian saling bertentangan atau lepas. Tadi yang A itu 2, 4, 6, yang B ini angka 5, kan nggak nyambung. Nah, itu disebut dengan saling bertentangan atau lepas. Simbolnya adalah A union B. Kemudian karena itu saling lepas, maka slot X itu dijumlahkan. Nah, slot X itu kan yang A, U, B. Nah, ini yang slot X. Dijumlahkan saja. Peluang A dijumlahkan peluang B. Oke, bagaimana cara mencari peluang A, B, dan seterusnya? Tahan dulu, kita analisis dari slotnya. Kemudian slot Y, hubungan kejadian antara A dan C. Nah, A ini lemparan pertama jatuh angka genap, jadi 2, 4, 6. Kemudian lemparan yang C, kejadian yang C adalah lemparan kedua jatuh angka 3, lebih dari 3. Ya, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa jadi angka lemparan pertamanya itu 2, lemparan keduanya 4. Jadi nggak bertentangan ya. Nggak bertentangan tapi nggak ada hubungannya. Atau disebut dengan independen. Nah, bebas ya. Jadi bukan bertentangan tapi independen. A irisan C. Oleh karena itu dikalikan tadi sesuai rumusnya. Nah, PA dikalikan PC. Dan yang terakhir slot Z. Hubungan kejadian B dan D. B ini adalah lemparan pertama jatuh angka 5. Sedangkan D, jumlah angka yang nampak pada kedua lemparan sama dengan 5. Lah, satu lemparan saja sudah angka 5 sudah. Berarti kalau lemparan kedua meskipun dia
mata dadunya 1 berarti sudah 6. Dan itu bertentangan dengan yang D. Yang D ini yang nampak kedua lemparan sama dengan 5. Nah, B dan D ini bertentangan, maka kejadian disebut dengan kejadian bertentangan atau kejadian yang lepas. Maka rumusnya nanti dijumlahkan. Ini salah ya, ini adalah B union dari D ya, mohon maaf ya. Nah, maka B union D adalah dijumlahkan. Peluang B ditambahkan peluang D. Oke, nah sekarang kita mencari peluang masing-masing dari kejadian A, B, C, dan D. Pertama, peluang rumusnya adalah frekuensi kejadian dibagi dengan frekuensi semesta ya. Nah, frekuensi semestanya ini NS adalah 36 karena satu koin dilempar 2 kali. Nah, teman-teman bisa buat diagram buat diagram poin ya. Bisa diagram bukan diagram poin, bisa dibuat diagram pohon, misalkan 1 2 3 4. Nah, ini 1 nanti nyabang lagi ke 6. Nah, ini 1 2 3 4. Nah, ini 2 juga nanti nyabang ke 6. Ya, ini 6 ya. Nah, 5 6 ini baru yang 1 saja. Kemudian yang 2 juga nyabang 6 nanti. Nah, sehingga totalnya nanti menjadi 36. Nah, ini 36 ini disebut dengan frekuensi semesta ya, NS ya. Maka untuk mencari peluangnya harus dibagi dengan NS tersebut. Nah, misalkan yang NA, lemparan pertama jatuh angka genap. Nah, kira-kira kalau ada dilempar 2 kali ada berapa kejadian? Lemparan pertama angka genap berarti ada 2. Ada mata dadu 2 ada 6. Kemudian mata dadu 4 ada 6. Mata dadu 6 ada 6 juga. Yang pertama ya maksudnya ya. Jadi lemparan pertama mata dadu 2 itu akan berpasangan dengan lemparan kedua yang 1 sampai 6 karena syaratnya hanya lemparan pertama jatuh angka genap. Nah, itu kalau dijumlahkan ya, yang mata dadu pertama 2 itu ada 6, 4 itu ada 6, 12, dan nanti yang ke-6 itu juga ada 6, berarti ada 18. Maka peluang munculnya kejadian A adalah 18/36 sama dengan setengah. Kemudian yang kejadian B, lemparan pertama jatuh angka 5 dan lemparan kedua jatuh angka ganjil. Maka ini hanya ada 5,1, 5,3, dan 5,5, nggak ada lain. Karena pelemparan pertama harus muncul angka 5 dan pelemparan kedua harus muncul angka ganjil. Maka peluangnya adalah 3/36. Nah, ingat rumus-rumus kejadian pertentangan, independen itu sudah harus dalam bentuk peluang. Ya, sudah harus dalam bentuk peluang, bukan dalam bentuk frekuensi. Jadi kalau frekuensi langsung dijumlahkan ya, misalkan yang ini PA B misalkan 18 tambah 3 jadi 21, salah karena yang ditanya adalah peluang. Dan peluang itu paling besar adalah 1. Paling besar adalah 1, paling kecil adalah 0. Jadi nanti kalau jawaban teman-teman itu ternyata kurang dari 0 ya, atau lebih dari 1, maka bisa dipastikan jawabannya adalah salah. Oke, selanjutnya adalah yang C. Yang C adalah lembaran kedua jatuh angka lebih besar daripada 3. Wah, banyak ya, tinggal dijumlahkan saja. Lebih dari 3 kan ya, 3, 4, 5, 6. Padahal setiap lemparan kedua ya. Padahal lemparan pertamanya itu bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, lemparan kedua, ya ini lemparan pertama ya. Jadi bisa muncul mata dadu seperti ini. Nah, yang ditanya adalah lemparan kedua jatuh angka lebih besar daripada 3 atau lebih besar sama dengan 3. Berarti ini adalah 3, 4, 5, 6. Nah, begitu juga seterusnya yang 2 juga. 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 4 kalikan 6.
Jadi sama dengan 24. Nah, kalau teman-teman kesulitan bisa di-pause kok video ini. Jadi, nah itu enaknya ya. Enaknya YouTube. Silakan dicoba sendiri ya. Dicoba sendiri, dibuktikan benar nggak. Nah, jadi peluangnya adalah yang C 24/36 sama dengan 2/3 yang D. Nah, jumlah angka yang nampak pada kedua lembaran sama dengan 5. Nah, jadi kedua lembaran sama dengan 5, berarti 1 dan kedua lembaran ya, di mana kosongnya 1 dan 4, kemudian 2 dan 3, 3 dan 2, 4 dan 1. Ada lagi nggak? Nggak ada. Nah, ini ada 4, maka peluangnya adalah 4/36 sama dengan 1/9. Udah tinggal dimasukkan rumus, ketemulah jawabannya ini. Nah, itu adalah contoh penerapan dari kejadian independen dan kejadian bertentangan. Nah, maka peluang yang paling besar yang mana? Kira-kira jangan lupa untuk membandingkan pecahan, maka penyebutnya harus sama. Ya, penyebutnya harus sama 36. 36, ini juga 36. Yang paling besar adalah slot X, 21/36. Maka hendaknya bertaruh di slot X. Nah, ingat, sekali lagi jangan gunakan ilmu ini untuk berjudi. Nah, dosa ya, dosa. Oke, kemudian kejadian yang ketiga adalah kejadian bersyarat. A akan terjadi jika B telah terjadi ya. Nah, notasinya adalah P dalam kurung A garis tegak kemudian B ya. Ingat, yang telah terjadi, yang lebih dahulu terjadi itu di sebelah kanan garis tegak ya, bukan dibalik. Karena kalau dibalik itu beda makna sudah ya. Jadi B-nya harus terjadi dulu, baru kemudian A ya, ingat ya. Yang di kanan itu yang harus terjadi dulu, kemudian yang A. Karena yang di kanan itu nanti akan menjadi penyebut. Lihat, PAB sama dengan PA irisan B. Ayo, irisan tadi apa? Adalah kejadian yang independen, bukan yang bertentangan ya, independen. Kalau bertentangan kan logikanya nggak mungkin dia bersyarat kalau sudah bertentangan ya. Nah, independen ya. Tapi ada persyarat, ada tidak hanya independen saja, tapi ada sebab akibat, ada persyaratannya ya, ada bersyarat. A akan terjadi jika B telah terjadi, atau sebaliknya, bintang akan terjadi jika bulan telah terjadi misalkan. Jadi yang lebih dahulu terjadi mana? Ya bulan dulu yang terjadi, baru kemudian yang kedua adalah bintang. Gimana perumusannya? P sama dengan P dalam kurung. Nah, ini adalah yang terjadi belakangan dulu, bintang dulu, strip, bulan. Ini dalam kurung sama dengan P bintang, bulan, irisan ya, atau independen dibagi dengan P bulan. Nah, mohon maaf kalau gambarnya jelek ya, ini pakai mouse ini ya. Jadi belum punya stylus ceritanya. Oke, nah daripada bingung teorinya ya, kita masuk ke contoh soal. Misalkan uang sebanyak 50 lembar. Nah, biasanya kalau uang ini cepat kan, ada jokes ya. Orang nggak bisa baca, orang nggak bisa hitung-hitungan, tapi tetap pasti bisa hitung-hitungan uang ya. Ada beberapa orang itu yang kalau suruh ngitung angka itu susahnya setengah mati, tapi kalau suruh ngitung uang bisa cepat. Nah, ini analogi tersebut yang juga dipakai pada contoh soal ini. Nah, ini karena berhubungan dengan uang, harapannya teman-teman bisa cepat ya mengerjakannya ya. Uang sebanyak 50 lembar diberi nomor 1 hingga 50. Jadi dikasih nomor aja ya. Kemudian dari tumpukan ini diambil secara random, secara acak 2 lembar uang berturut-turut tanpa pengembalian. Nah, diambil 2 uang berturut-turut tanpa pengembalian. Jadi kalau yang pengambilan pertama jumlahnya 50, nah maka pengambilan yang kedua berapa jumlahnya sisanya uangnya? Tinggal 49. Karena satunya telah diambil, maka himpunan semestanya nanti berubah. Himpunan semesta kejadian pertama adalah 50, kemudian himpunan semesta kejadian yang kedua adalah 49, karena tanpa pengembalian.
Jika nomor uang pengambilan pertama habis dibagi 8, jadi 16 ya, 8, 16 perkalian 8 lah, sampai 48. Dan nomor uang pengambilan kedua habis dibagi 4. Nah, berapakah probabilitas hal tersebut akan terjadi? Nah, jadi yang pertama adalah dibagi 8, syaratnya ya, dia bisa, ini kalau dibahasakan ya, bisa dibagi 4 kalau sebelumnya bisa dibagi dengan 8. Nah, jadi 8 ini ada di sisi kanan karena dia dikerjakan terlebih dahulu. Nah, begini tulisannya ya. Jadi bisa dibagi 4 jika sebelumnya bisa dibagi 8. Jadi karena 8 terlebih dahulu, maka 8 ini disimbolkan dengan B. Konsisten dengan persamaan yang sebelumnya ya. Dan yang A adalah nomor uang pengembalian yang habis dibagi dengan 4. Maka rumusnya adalah PAB ya. Nah, ini PAB sama dengan PA independen B dibagi dengan PB. Nah, kita harus tahu berapa peluang dari kejadian B dan berapa peluang dari A independen B. Nah, kita harus tahu PA-nya dan kemudian PB-nya. Nah, PB-nya, PB dari 1 sampai 50 yang habis dibagi 8 adalah nomor 8, 16, 24, 32, kemudian 40 dan 48. Jadi ada 6. Nah, berarti peluangnya adalah 6 per 50 karena jumlah uangnya ada 50. Kemudian peluang A independen B adalah 6 per 50 dikalikan. Nah, yang bisa dibagi 4 ada 4, ya ada 4, kemudian ada 8, ada 12, ada 16, dan seterusnya. Nah, ini kalau sampai 50 harusnya ada 12. Harusnya ada 12. Tapi karena ini sudah diambil ya, bisa jadi salah satu sudah diambil oleh kejadian yang B ya. Misalkan 8 yang diambil, misalkan ya. Misalkan 8 yang diambil atau 16-nya diambil. Nah, salah satu ya diambil salah satu, maka kejadiannya tinggal 11 dikurangi 1, maka peluangnya adalah 11 per 49. Ingat tadi ya, pengambilan kedua itu sudah berkurang 1 sebelumnya. Nah, ini dikalikan sama dengan 33 per 1225. Dimasukkanlah rumus, ketemulah peluang. Nah, kejadian bersyarat. Syaratnya adalah bisa dibagi 4 jika sebelumnya bisa dibagi 8. Itu sebesar peluangnya adalah 11 per 49. Nah, bisa dipaus kalau kurang paham atau bisa diulang ke menit-menit sebelumnya, pelan-pelan yang penting ya. Oke, gimana? Kalau sudah paham, kita bisa lanjut. Kalau belum, silakan di back ke poin yang tidak paham. Karena materi selanjutnya ini yang agak susah. Nah, ini yang agak susah ya. Teorema Bayes. Nah, jadi kalau teorema Bayes ini mempertanyakan cara menghitung probabilitas dari kejadian awal jika justru diketahui probabilitas dari kejadian-kejadian berikutnya. Misalkan tadi ya, A mencintai B. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah bukan berapa probabilitas B mencintai A, tidak, berapa probabilitasnya A jika B telah memiliki perasaan. Jadi yang ditanya adalah kejadian awal dengan mengetahui probabilitas kejadian-kejadian berikutnya. Bingung ya, bingung. Oke. Kita jelaskan, saya jelaskan secara perlahan-lahan ya. Misalkan ada kejadian, kita simpulkan dengan H1, H2, dan seterusnya, atau kita sebut saja bunga, salah ya, kita sebut saja kejadian HN, dan kejadiannya ini saling bertentangan ya, bukan saling dependen ya. Kemudian misalkan ada kejadian E dalam semesta dengan P
peluang E itu tidak sama dengan 0 dan kejadiannya ada 3. Jika diambil N sama dengan 3, gambarnya seperti ini. Karena dia saling bertentangan, maka sendiri-sendiri daerahnya ya H1, H2, H3. Nah, nggak ada yang kemudian beririsan seperti kalau independen beririsan seperti ini, ada irisannya. Ini kalau yang independen atau bebas. Tapi kalau yang bertentangan itu memang sudah ya terpisah ya, atau malah seperti ini gambarnya ya. Jadi nggak ada yang beririsan. Nah, sedangkan ada kejadian E yang beririsan dengan H1 dan H2 dan H3. Nah, pertanyaannya adalah bukan berapa peluang E jika H1 diketahui. Sebaliknya, berapa peluang H1 atau berapa peluang H1 atau berapa peluang H2 atau berapa peluang H3 jika E telah diketahui. Nah, ini perumusannya ya. Jadi kita mulai dulu dari kejadian E. Nah, E ini dia independen ya. Independen ini beririsan simbolnya ya. E beririsan dengan H1, kemudian dia bebas, kemudian dia bertentangan ya, ini ya bertentangan dengan E beririsan dengan H2, bertentangan E beririsan dengan H3. Nah, maka kalau dijadikan peluang, yang mudah itu adalah yang penjumlahan, yang susah itu yang perkalian. Maka yang penjumlahan itu dioperasikan. Maka peluang E beririsan dengan H1 atau bebas dengan H1 ditambahkan PE bebas dengan H2 plus PE bebas dengan kejadian H3. Nah, sedangkan kita tahu dari kejadian bersyarat sebelumnya bahwa nah ini kalau ditanya berapa peluang A independen dengan B, nah maka ini tinggal pindah aja ke ruas kanan. Maka ini sama dengan P ya, A bersyarat dengan B dikalikan dengan PB. Nah, itulah yang kemudian kita gunakan di teorema Bayes ini ya. Jadi kalau PEHN maka sama dengan PHN dikalikan PEHN. Bentuk dasarnya kan seperti ini bentuk dasarnya. P E jelek banget tulisannya, mohon maaf ya. HN nah sama dengan P E bebas dengan HN nah dibagi dengan PHN. Nah, sedangkan yang ditanyakan ini, maka ini pindah ruas. Ini dibagikan pindah ruas menjadi perkalian. Nah, inilah yang nanti yang akan masuk ke persamaan. Inilah nanti akan masuk persamaan di atasnya. Nah, akan menjadi ini, akan menjadi ini, dan akan menjadi ini. Nah, maka untuk 1, 2, dan 3 nanti rumusnya seperti ini. Nah, tinggal diganti ya. Ini tinggal mengganti H1, kemudian EH1 dan seterusnya PH2, EH3. Nah, ini kebetulan biar lebih mudah ya, kejadiannya 3. Sebenarnya bisa 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka bisa disimpulkan bahwa PE sama dengan PHN, PEHN. Nah, ini sekarang. Maka, nah, kalau ini adalah PEHN, nah, yang ini adalah PHNE dibalik ya. Kalau ini HN-nya terjadi dahulu, baru kemudian ditanya E-nya. Nah, kalau Bayes itu sebaliknya. E-nya yang diketahui terlebih dahulu, meskipun ini kejadian kedua ya hasilnya ya, tapi ini yang diketahui, kemudian yang ditanya adalah berapa HN-nya. Ini kalimat tanya ya, berapa HN-nya. Berapa HN-nya. Nah, oke. Ini rumusnya sama dengan PHN E PE. Nah, di mana PHNE-nya ini sama dengan seperti ini. PHN ya. PHN ini seperti yang ini ya.
Ini sama dengan berarti PHN. Nah, seperti ini ya. PHN kalikan PEHN. Nah, dibagi dengan PE. PE-nya adalah ini PHN kalikan PEHN. Oke. Bingung ya, kita lihat contoh soalnya ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Oh iya, ini harusnya kan PHNE ya. PHNE ya, bukan PEHN. Nah, ini kalau kita langsung rumus ini PHN kemudian dikalikan PEHN. Nah, PHNE ya. Kita hapus. PHN kemudian dikalikan PHNE. Nah, ini akan terbentuk looping teman-teman, sama ini yang dari PHNE kok muncul lagi PHNE. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka PHNE ini dibalik menjadi PEHN. Nah, PEHN. Karena kan penjumlah pada hakikatnya kan ini adalah perkalian kan ya, perkalian ya. Kita lihat. Nah, perkalian kan independen itu. Nah, dan perkalian itu hadikannya bersifat bisa komutatif ya, saling berganti. PA PC sama dengan PC PA. Yang tidak boleh komutatif itu adalah kejadian bersyarat ya. Tapi kalau untuk kejadian bebas ataupun kejadian bertentangan itu boleh bersifat komutatif. Maka ini bersifat dikomutatifkan, maka terjadilah PE irisan HN. Nah, kita menggunakan yang ini. PEHN, PHN, PEHN dibagi dengan, nah karena ini ada 3, nah ini ada sigmanya sebenarnya ya. Ini ada sigmanya, ini kurang sigmanya ini. Sigma PHN, PEHN. Nah, oke, rumusnya seperti ini. Jadi PHNE sama dengan PHN, PEHN dibagi dengan sigma PHN, PEHN. Jadi yang atas bawahnya sama, cuman ada sigmanya saja ya, yang di bawah ya. Oke. Kita cek ke contoh soal, karena pasti teman-teman bingung ya. Oke. Diketahui 3 wadah masing-masing berisi perhiasan. Wadah A ada 1 perak, 2 emas, 3 platina. Wadah B 2 perak, 1 emas, 1 platina. Wadah C 4 perak, 5 emas, 3 platina. Satu wadah diambil secara acak. Nah, harusnya wadahnya itu adalah sebagai B, karena wadahnya diambil terlebih dahulu. Nah, kemudian diambil perhiasan, dan perhiasannya adalah A ya. Yang diambil terlebih dahulu kita misalkan dengan B supaya konsisten dengan rumus ya. Dan yang diambil kemudian itu kita simpulkan dengan A. Nah, diambil 2 perhiasan satu persatu, ternyata 2 perhiasan tersebut 1 perak, satunya platina. Nah, berapa probabilitasnya 2 perhiasan tersebut berasal dari wadah A? Nah, ini yang ditanya sebaliknya. Yang ditanya adalah
berapa probabilitas dua perhiasan berasal dari wadah A. Yang ditanya adalah probabilitas yang awalnya. Dari wadah A-nya berapa probabilitasnya, padahal probabilitas diambil duluan. Nah, ini tidak bisa menggunakan kejadian bersyarat, karena yang ditanyakan adalah probabilitas awal, kejadian awal ya. Maka yang kita gunakan adalah teorema Bayes. Kira-kira gimana teori Bayesnya? Berarti kalau wadahnya itu adalah B ya, atau ini adalah HN ya tadi ya. Kalau dimisalkan yang Bayes, maka ini adalah E-nya. Nah, masih ingat gak rumusnya? Maka rumusnya adalah P HN E. Nah, paling gampang karena yang ditanya adalah yang wadahnya. Terakhir yang wadah ya. Diambil dulu perhiasannya, baru ditanyakan probabilitas wadahnya. Kan kalau normal kan ini ya, PEHN ya. Karena yang pertama kali diambil adalah wadahnya. Nah, baru kemudian ditanyakan perhiasannya. Nah, saya harap paham ya, tidak bingung ya. Oke. Jadi rumusnya adalah PHNE. Maka PHNE ini sama dengan, nah, ini adalah PHN, nah, dikalikan PEHN, nah, dibagi dengan sigma PHN dikali dengan PEHN. Nah, yang ditanya adalah wadah A, maka yang di atas bisa kita ganti N-nya dengan huruf A ya. Kita hapus. Nah, kita ganti dengan A, karena yang ditanya adalah pada wadah A. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengetahui peluang PHA. Kemudian kita harus tahu PE, PEHA dan seterusnya. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Nah, misalnya kejadian E adalah kejadian terambilnya tadi ya, sesuai ya, E adalah perhiasan, HA adalah wadahnya. Maka peluang PHA, nah ada 3 wadahnya ya, diambil salah satu wadah diambil. Nah, dari 3 wadah maka peluangnya adalah sepertiga. Saya rasa sampai sini paham ya. Nah, kemudian berapa PEHA-nya? Nah, di sini ada diambil 2 perhiasan satu per satu. Ternyata 2 perhiasan tersebut satunya perak dan satunya platina. Nah, diambil satu per satu dan kita lihat peluangnya ya. Diambil satu per satu perak dan satunya platina. Maka pada wadah A, lihat pada wadah A. Pertama diambil perak 1. Nah, ini ada perak 1 dibagi dengan banyaknya semesta. 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6. Maka 1 per 6. Nah, emasnya adalah 2 per 6. Jelas ya. Satunya platina ya. Maka peluangnya yang platina adalah 3 per 6 ya. Nah, kok kemudian ada ini lagi? Ada penjumlahan ini. Nah, karena di soal ini tidak dijelaskan apakah perak diambil terlebih dahulu ataukah platina yang diambil terlebih dahulu. Maka kalau tidak dijelaskan mana yang diambil dulu, maka kita masukkan kedua-duanya. Nah, dengan catatan kalau satu sudah diambil, maka himpunan semesta yang peluang kejadian kedua berkurang 1. Misalkan tadi ya, ini peraknya ada 1, himpunan semestanya ada 6. Karena diambil 1, maka himpunan semestanya tinggal 5. Maka platinanya adalah 3 per 5. Tambah sebaliknya, yang platinanya terlebih dahulu yang diambil ya. Ini adalah emas terlebih dahulu, kemudian platina. Nah, ini platina terlebih dahulu, kemudian emas. Nah, platinanya 3 per 6. Karena diambil 6, tinggal 5. Emasnya, peraknya 1 ya. Dan seterusnya. Yang HB adalah pokoknya perak kemudian platina. Nah, pokoknya ini adalah perak, platina, platina, perak, 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 platina, platina, perak. Nah, sudah tahu kemudian probabilitasnya adalah ya tinggal dimasukkan PHA dikalikan PEHA ya.
dibagi sigma ya, PHN, sigma, PHN, PHN, nah kemudian E. Tinggal dimasukkan seperti PHN, keliru. Kita hapus PHN, P, E kalikan ya, PE, HN. Nah, kalikan. Jadi PHA sepertiga kalikan PHA sepertiga 1/5 dan seterusnya, ketemulah 33/118, sehingga probabilitas dua perhiasan berasal dari wadah H adalah 33/118. Dan teorema Bayes ini memiliki penerapan yang sangat luas, aplikasi yang sangat luas, karena dari kejadian akhir kita bisa mengetahui peluang kejadian awal. Nah, contohnya apa? Pada dunia diagnosis ya, yang kata bakunya sudah KBBI adalah diagnosis. Bagaimana gejala-gejalanya terlihat, tapi kita ingin mengetahui penyakitnya apa, misalkan seperti itu. Sebaliknya, kan biasanya penyakit A dia punya gejala-gejala seperti ini. Nah, ini kalau dengan teorema Bayes dibalik. Gejala-gejalanya seperti ini, kira-kira ini penyakit apa ya? Nah, itu menariknya teorema Bayes. Ini contohnya ya, untuk mendiagnosis penyakit kehamilan. Nah, biasanya penyakit kehamilan ini kan kalau ibu hamil ya, karena saya punya istri yang sudah melahirkan, ya punya anak dan merasakan menjadi suami yang memiliki istri hamil, itu penyakitnya yang pertama salah satunya adalah penyakit kehamilan ya namanya ya. Gejalanya adalah misalkan mual atau gejalanya misalkan lemas. Nah, kalau normalnya adalah penyakit kehamilan terjadi terlebih dahulu, kemudian gejala-gejalanya. Ada gejala mual, lemas, kemudian moody ya, dan lain sebagainya, itu adalah gejalanya. Dan biasanya bisa kita analisis pada penyakit kehamilan. Yang lemas itu peluangnya berapa, yang kemudian mual itu kejadiannya berapa. Nah, tapi melalui teorema Bayes ini dibalik. Kalau ada lemas dengan kejadian sekian, kemudian moody dengan kejadian sekian, dan kemudian mual dengan kejadian, apakah itu tandanya seseorang mengidap penyakit kehamilan? Nah, itu dibalikkan ya. Nah, jadi itu menggunakan teorema Bayes. Nah, berbagai macam ya. Jadi diagnosis biasanya ya. Ini nggak baku ini diagnosa ini ya. Diagnosis yang benar ya. Analisis bukan analisa. Sistem pakar diagnosis. Nah, hama dan penyakit cabai nggak baku semua ya. Diagnosa semua ya. Nah, harusnya diagnosis ya. Nah, sistem pakar diagnosis hama dan penyakit cabai. Jadi penyakit cabai itu misalkan ya, saya kurang tahu juga, cabainya mengkerut misalkan, ada peluangnya sekian, kemudian daunnya warna putih. Nah, tapi jika dibalik misalkan, kalau cabai ini mengkerut kemudian daunnya putih, apakah ini mengidap penyakit cabainya? Nah, bisa jadi tidak, hanya disebabkan oleh serangga misalkan. Nah, tapi bisa jadi juga mengidap penyakit dan seterusnya ya. Nah, ini ada penerapan teorema Bayes untuk mendiagnosis kerusakan engine, dan ada menggunakan teorema Bayes untuk mendiagnosis penyakit paru-paru. Nah, dan tentunya ribuan artikel ilmiah yang membahas penerapan teorema Bayes. Yang menarik adalah, nah ini dia, belum ada artikel ilmiah yang menggunakan teorema Bayes untuk diagnosis COVID-19. Nah, ini bisa proyeknya teman-teman, kan COVID-19 kan memiliki data gejalanya sakit tenggorokan. Nah, biasanya dari COVID itu berapa persen peluangnya, berapa peluang seseorang menderita penyakit tenggorokan. Kemudian ada lagi batuk, berapa peluang. Kan nggak semua COVID itu disertai dengan batuk, nggak semua disertai dengan sakit tenggorokan ya.
Nah, kemudian berapa yang sesak. Nah, dibuat sistem diagnosisnya. Nah, sekarang dibalik. Kalau seseorang menunjukkan gejala sesak napas, kemudian apa namanya? Demam, batuk. Nah, apakah pasti COVID-19? Nah, itu kan perlu diagnosis. Nah, belum tentu. Bisa jadi dia menderita asma, nah bisa jadi dia menderita kecapean. Nah, tapi kalau teman-teman membuat dengan perhitungan thermal bias itu bisa. Misalkan teman-teman menerapkan standar jika thermal biasnya di atas 0,8, maka bisa dipastikan bahwa pasien tersebut didiagnosis mengidap COVID-19. Nah, ini kan lebih cepat, nanti kita nggak perlu swab test ya, yang butuh berhari-hari untuk mengetahui suspek corona positif atau tidak. Nah, teman-teman silahkan buat program diagnosis COVID-19 dengan thermal bias. Nah, kemudian kita lihat artikel dalam bahasa Inggrisnya, ternyata sudah ada beberapa yang menggunakan Bayes theorem, tapi tidak untuk diagnosis, teman-teman. Nah, ini yang menarik ya. Paper pertama misalkan ini, dari estimation of the asymptomatic ratio of novel coronavirus infection. Nah, ini memperkirakan bahwa berapa sih rasio yang tidak menunjukkan simptom. Jadi berapa peluang seseorang mengidap COVID tapi tidak ada gejalanya. Nah, ini berarti dia sebagai karier saja karena tidak menunjukkan gejala, asimptomatik ya, tapi dia positif. Nah, sebenarnya berapa peluangnya? Nah, dilihat, dianalisis dari biasanya gejalanya gimana sih? Nah nanti teman-teman silakan baca. Dan belum ada sejak penelusuran saya ya, belum ada paper artikel ilmiah baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang ingin mendiagnosis COVID-19 ya dengan thermal bias. Nah, ini bisa jadi kesempatan buat teman-teman. Baik, demikian. Nah ini ya pertanyaan sebelum saya tutup ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah Anda orang pertama yang menerapkan thermal bias untuk alat diagnosis COVID-19? Nah, silakan gunakan. Jadi sangat banyak, karena sangat banyak sebenarnya aplikasi dari thermal bias ini. Nah, apakah Anda orang pertama yang menerapkan thermal bias untuk alat diagnosis COVID-19? Nah, silakan dijawab pada diri masing-masing. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan bisa pertanyaan dalam bentuk apapun bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Nanti sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.